Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mentul Karima dari program studi S1 Pendidikan Bisnis. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat kuesioner di Microsoft Forms. Nah, kita ke instruksinya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada sebuah data dari perusahaan X, data pegawai dari perusahaan X, kita ingin membuat kuesionernya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke Microsoft Forms terlebih dahulu. Pilih yang paling pertama. Jika Anda belum login, silakan login. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, di bagian bawah sini nih, teman-teman, ini merupakan formulir yang pernah saya buat. Nah, karena di sini ada dua pilihan ya, ada kuis baru maupun formulir baru, maka teman-teman pilih. Karena di sini saya ingin membuat sebuah formulir baru, maka saya klik aja formulir baru. Teman-teman klik, maka tampilan pertama adalah seperti ini. Di sini teman-teman bisa klik apa aja untuk judul bebas. Untuk judul tadi saya ingin menuliskan data pegawai perusahaan X. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat dulu ya. Untuk halaman pertama berisi apakah Anda pegawai perusahaan X, berisi pertanyaan dengan catatan ketika dia memilih no maka langsung berhenti gitu, langsung stop. Kita ke sini tadi pilihan ya. Pertanyaannya adalah apakah Anda merupakan pegawai perusahaan X? Ya, maka opsi pertama adalah yes dan opsi kedua adalah no. Kemudian tadi ketika dia memilih no, kita ke branches dulu. Ketika dia memilih no, maka kita harus memilih akhir formulir. Tapi ketika dia memilih yes, maka dia akan masuk ke formulir berikutnya seperti itu. Dan ini wajib di checklist ya teman-teman supaya mereka wajib untuk mengisi. Nah, selanjutnya halaman masuk ke halaman kedua. Halaman kedua berisikan nama lengkap, domisili dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke tambahkan pertanyaan baru nih teman-teman klik. Karena masuk halaman kedua, kita buat section 2 atau bagian 2. Di sini teman-teman bisa tulis halaman 2. Tambah pertanyaan baru. Tadi untuk pertanyaan pertama ada nama lengkap ya teman-teman. Nah, nama lengkap ini teman-teman bisa klik jawaban panjang atau tidak. Karena saya ingin jawaban panjang, maka saya klik jawaban panjang dan harus diisi seperti itu. Kemudian lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu domisili. Eh, Pilih teks aja ya teman-teman. Di mana domisili Anda saat ini? Karena kan banyak gitu ya domisili. Jadi teks aja. Teman-teman bisa pilih jawaban panjang atau jawaban pendek. Di sini saya mau jawaban pendek aja. Jadi ini tidak perlu diklik, tapi jawaban harus diisi wajib diklik. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat ya, terkait pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir ini teman-teman bisa pilih mau teks atau pilihan. Tapi di sini saya ingin pilihan ya. Pilihan pertanyaannya tadi apa pendidikan terakhir Anda? Nah, pilih opsi pertama SD, opsi kedua SMP atau MTS. Kemudian ketika mau nambah opsi, klik tambahkan opsi SMA atau SMK, atau bisa juga tambahkan opsi lainnya. Jadi ketika orang yang menjawab formulir tidak di antara ketiganya, maka dia bisa mengklik di sini ya teman-teman. Dan di sini harus diisi, jangan lupa. Kemudian lanjut pertanyaan kelima, kita lihat. Setelah pendidikan terakhir, maka bidang pekerjaan. Saya mau pilihan lagi ya teman-teman. Dalam bidang apa, kita buat formulir pertanyaannya. Dalam bidang apa Anda bekerja saat ini? Dalam bidang apa Anda bekerja saat ini? Pilihan pertamanya misalnya pendidikan dan pelatihan. Pilihan kedua keuangan dan akuntansi, atau pilihan ketiganya kesehatan dan medis. Atau jika tidak ketiganya kita tambahkan aja opsi lainnya. Jadi nanti mereka bisa menulis jawaban di sini. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait usia. Kita tambahkan pertanyaan baru ya, teman-teman. Pilihan berapa usia Anda? Kurang dari 20 tahun atau 20 sampai 30 tahun atau bahkan lebih dari 30 tahun ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh ya, setelah usia jenis kelamin, pilihan juga ya, teman-teman tulis pertanyaannya jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Apa jenis kelamin Anda? Bisa seperti itu. Apa jenis kelamin Anda? Nah, selanjutnya setelah jenis kelamin ada hobi. Hobi di sini kan karena hobi banyak ya, mau pilihan. Apa hobi Anda saat ini? Misal membaca, menulis, berolahraga, eh, bermain musik. Kan banyak nih teman-teman. Kalau mau lebih dari satu hobi, maka teman-teman bisa pilih jawaban ganda teman-teman. Ini teman-teman klik.
Terus ini ada pilihan opsi tanpa batas, sama dengan atau maksimal. Saya pengennya sama dengan dua. Jadi nanti mereka bisa memilih dua hobi sekaligus ya teman-teman. Kemudian selanjutnya setelah hobi, bidang keahlian. Bidang keahlian di sini saya ingin pilihan juga apa bidang keahlian Anda saat ini ya saat ini ya tadi akuntansi dan keuangan, kesehatan dan medis, atau justru pemasaran, atau bisa juga pemasaran dan bisnis ya teman-teman, terserah teman-teman mau menggunakan opsi apa atau tambahkan opsi lainnya nanti di sini mereka bisa menulis gitu, mengetik. Kemudian selanjutnya bidang keahlian lama bekerja dengan catatan 5 tahun akan pergi ke slide ke halaman 3 atau kurang dari 5 tahun akan pergi ke halaman 4. Kita buat dulu berapa lama Anda bekerja, berapa lama Anda bekerja. Nah, opsi pertama adalah kurang dari 5 tahun, opsi kedua adalah lebih dari 5 tahun. Nah, ini kan tadi halaman kedua, kita buat dulu halaman ketiga. Halaman ketiga, apa yang Anda sukai dari perusahaan X? Ini kan dulu halaman 3, tambah pertanyaan, teks, apa yang Anda sukai dari perusahaan X? Ya, harus diisi dan saya ingin jawabannya panjang, maka saya checklist. Kemudian pertanyaan kedua adalah, mengapa bertahan di perusahaan X? Nah, saya ingin jawaban, soalnya teks ya teman-teman, maka bisa pilih teks. Dan saya ingin jawabannya panjang. Kemudian kita lanjut ke bagian keempat, section 4. Kenapa memilih perusahaan X? Ini tulis dulu halaman 4, kemudian teksnya, kenapa memilih perusahaan X? Ya, ini harus diisi dan saya ingin jawabannya panjang. Teman-teman kalau tidak panjang juga boleh. Kemudian lanjut, karena halaman keempat segitu saja, kemudian lanjut ke halaman kelima atau penutup ya. Masuk ke bagian 5, ini tulis saja penutup. Apakah saya ingin di sini itu option ya? Apakah Anda menjawab pertanyaan tersebut dengan jujur? Ini berupa sebuah konfirmasi aja ya teman-teman. Jadi bisa yes atau no. Ya, ini bagian kelima ini penutup aja, konfirmasi pengisian. Nah, kita lihat tadi di sini itu di halaman kedua, lama bekerja kalau dia klik 5 tahun, lebih dari 5 tahun, kita harus ke slide 3. Ini kita lihat nih ya. Kita klik tambahkan percabangan atau branches. Nah, lebih dari 5 tahun maka ke halaman ketiga nih, halaman 3. Tapi kalau kurang dari 5 tahun, dia harus ke halaman 4, teman-teman. Nih, if lebih dari 5 tahun pergi ke page 3, kalau bukan pergi ke page 4 atau halaman 4. Nah, sudah teman-teman. Nah, dari halaman kemudian kita lihat di halaman ketiga kan ada pertanyaan, 2 pertanyaan nih. Terus nanti dilanjutkan ke halaman kelima. Jadi dari sini ya kan halaman 3 di bawahnya nih masuk bagian ke kelima, penutup. Terus di halaman keempat tadi nih kenapa memilih perusahaan X nanti juga langsung diarahkan ke bagian penutup ya teman-teman. Nah, setelah sudah fix gitu ya membuat kuesioner pertanyaan tersebut, kita kembali. Terus kita ke bagian pengaturan teman-teman. Ini ada bagian pengaturan ya. Di sini ada pilihan siapapun bisa menjawab atau hanya UNJ. Di sini saya ingin siapapun dapat menjawab dan opsi untuk tanggapannya saya menerima semua tanggapan ya. Kemudian saya ingin men-share linknya. Sini ada link, ini kita bisa klik aja memperpendek URL, nanti kita klik salin tautan. Nah, maka teman-teman, maka di sini nanti ketika klik ya linknya, maka akan muncul nih teman-teman data pegawai perusahaan X. Ketika kita pilih yes, kita akan berikutnya, dan ketika kita pilih no, kita akan langsung kirim atau berakhir, stop gitu ya. Kita pilih yes, kita klik nama lengkap, domisili pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya teman-teman, misal nama lengkap XXX, XXX, ini wajib diisi ya teman-teman, kalau nggak bisa diisi, kalau nggak bisa ke page berikutnya berarti ada yang tidak bisa diisi. Nah, untuk nomor 8 ini kan karena tadi saya pilih opsi 2, jadi harus checklist 2. Ini pilih, misalkan tidak ada di sini, teman-teman bisa klik sini misal XXX gitu. Nah, ketika kurang dari 5 tahun, maka dia akan ke page 4 teman-teman ya. Kan tadi kalau kurang dari 5 tahun akan ke page 4. Tapi ketika saya atau orang tersebut memilih lebih dari 5 tahun, maka dia akan diarahkan ke page 3 teman-teman. Ini nanti mereka wajib menjawab jawab gitu ya secara jujur. Terus nanti ketika klik selanjutnya maka dia akan langsung ke bagian kelima atau penutup seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.